bahasa Inggrisnya. Intinya gimana ya, kalau misalkan kalian sudah merasa sudah menguasai dalam bahasa Inggris, gak usah ragu. Untuk masalah pengalaman, emang sekarang di postingan kayak job posting di kapal itu standarnya bintang 4 sama bintang 5 di hotel. Tapi kalau misalkan kalian semua nggak punya pengalaman di hotel bintang 4 atau bintang 5, nggak usah ragukan soal pengalaman itu. Kalau kalian punya pengalaman di hotel bintang 3, beranikan diri aja apply dan ikuti prosesnya sesuai apa yang kalian ketahui kerja di hotel untuk departemennya masing-masing. Jadi jangan minder untuk soal pengalaman, dan yang paling utama itu bahasanya. Ada solusinya, kalau kalian berani lawan aja, nggak usah takut bakalan dapat warning atau apa segala macam. Nggak usah mikir ke situ. Selagi kita benar, kita lawan. Jangan mau kayak seolah-olah kita itu dimanfaatin keterusan gitu. Karena kan kita sendiri kerja bukan cuman buat mereka ya, kita kerja itu buat perusahaan. Jadi mereka itu nggak ada efek sampingnya. Kalau emang dia melapor apa segala macam, asal kalian berani lawan. Lihat-lihat dulu atasannya. Kalau atasannya sama-sama orang mereka, itu paisano bisnis. Cenderung malah kalian semua yang dipojokin, dan kalian semua yang bakal kena imbas lebih nggak enak. Mendingan langsung dilawan face to face kayak gitu. Kalau melawan apa? Ya kayak contoh untuk satu titik area yang kamu pegang nih, terus ada salah satu teman kerja kamu atau atasan kamu yang sama-sama paisanonya mereka, bukan paisano kita. Kamu itu sering disuruh kayak suruh follow up buat ngebantuin dia, sedangkan pekerjaan kamu sendiri itu masih belum beres. Itu itu yang harus bisa kalian hindari, karena kalau kerjaan kalian atau area kalian nggak ke handle, yang kena itu kalian sendiri, bukan mereka. Walaupun entah itu supervisor yang nyuruh, tapi kalian mau melawan itu nggak ada support system. Jadi masih mending kalian ngebantu dulu. Kalau nggak bilang gini, saya mau ngebantuin dia, tapi saya mau ngelarin area saya dulu, entah itu kelar jam berapa, baru saya bisa pindah area ngebantuin dia. Sebisa mungkin jawabnya gitu, jangan langsung ya saya kesana sekarang. Jangan bilang kayak gitu, itu fatal buat kalian semua. Itu resikonya kalian bisa dapat PON, karena area kalian, tanggung jawab kalian itu diabaikan, nggak sesuai apa yang kalian tugaskan dan lalai pada tanggung jawabnya. Pengalaman baiknya ya kontrak kemarin karena ditransfer ke kapal lain. Khusus project. Jadi 3 minggu di kapal Harmony, terus pindah lagi ke Wonder 1 bulan, habis itu ke Symphony 3 minggu, Oasis 2 minggu, terus pindah lagi ke Liberty 2 minggu, kemarin 5 hari. Fajar, ada yang mau bertanya lagi? Buat sebelah sini. Santa. Ya, sebelah sini dari Ali dulu ya. Oh iya, nama saya Ali. Public area. Tentunya sama, public area. Bisa dijelasin Untuk jobnya ya, jadi untuk job itu kayak kita itu ditugaskan di satu titik area kan. Ada banyak area publik di kapal seperti kayak di hotel juga kan. Jadi kayak per orang itu kadang ada yang partneran, satu area itu 2 orang tergantung areanya. Jadi kayak kerjanya itu kalau misalkan yang shift pagi itu cenderung ke maintain ya, bukan deep clean. Terus kalau yang shift malam itu kayak deep clean, jadi kayak bersih-bersih total buat persiapan di besok paginya.
buat kayak tamu udah beraktivitas lagi, kita itu harus nyiapin kayak area-area tertentu kayak buat show apa segala macam itu sudah bersih semua. Berarti itu jam kerjanya mulai jam berapa? Kita 12 jam kerja, kalau yang shift pagi itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, istirahat 2 jam. Yang shift malamnya itu jam 7 malam sampai jam 7 pagi sama istirahat 2 jam. Jadi total kerja 12 jam dipotong 2 jam buat istirahat, 10 jam. Kalau mas yang satu mas Mani ML. Kalau di Wonder sih sama 7 ke 7, cuma ada area tertentu yang 7 ke 6. Maksudnya kayak misalkan kerja di area restroom, third floor itu masuknya jam 7 pagi, selesai jam 6, jadi cuma istirahat 1 jam. Kalau yang lainnya 7 masuknya balik. Kalau hard floor sama restroom itu masuknya jam 7 sampai jam 6, istirahat 1 jam. Kalau yang lainnya masuk jam 6 sampai jam 6 lagi, istirahat 2 jam. Tapi kalau masuk jam 6 itu istirahatnya 1 jam 1 jam, 1 jam buat breakfast, 1 jam buat lunch. Mas kalau di kampus saya itu gas komplain apa? Ada juga guys komplain. Rata-rata di restroom. Contoh guys hadir. Ya isunya sih kebanyakan di restroom ya Mas. Di restroom itu kayak cleanliness, Cleanliness terus sama apa namanya? ya problem apa toilet block, Toilet block. kayak toiletnya itu nggak bisa di flush. Nah, banyakan komplain sih untuk yang public area di restroom. Siap mental. Dari Ali mungkin sudah masuk. Tadi Aku nih mau nanya Reza silakan. mainan itu selesai dari bos mas. Silakan Reza. Itu pas lagi pertama kali ke kapal itu langsung kerja mas apa dikasih jam istirahat dulu? Langsung. Langsung. Semua bisa langsung. Karena kan embarkasi pergantian tamu. Maksudnya baru nyampe nih, just langsung kerja. Ya paling dikasih waktu buat lunch dulu baru kerja. Terus pas lagi pertama-tama tuh ngafalin jalur-jalurnya lama nggak mas? Kayak dari kamar ke tempat kerja gitu. Yang namanya kalau misalkan baru naik kapal ya pasti udah adaptasi lah Pak, yang menyesuaikan. Google Map di sana bisa dipakai. Kayaknya bisa udah dimengerti nggak Google Map di sana? Maksudnya Google Map pas buat kita keluar atau gimana? Pas di luar negeri gitu. Iya maksudnya pas di luar kapal kan. Ya, di luar kapal maksudnya. Sama Google Map itu sama semua, tergantung kita ngaktifin lokasinya aja. Nanti si Google Map-nya yang menyesuaikan. Dari Reza masih ada yang mau ditanyakan mau? Sedikit dulu terus. Mikir dulu. Dia lupa. Mas mau nanya? Silakan. Mas step by step kenalan. Kata andalan, sumpah. Kata andalan, kata, sumpah. Mas mau nanya. Dari Medan. Mulai dari sekolah berapa lama sampai dokumen lengkap. Kalau buat
BSN, BSP, SKT, sama CCM, CCN sama Simenpuk. Terus 3 bulan di rumah baru apply interview di Royal. Ya alhamdulillah langsung diterima. Tapi pas itu masih COVID jadi lama, 2 tahun baru berangkat. Sebelum itu ya kerja dulu di sini di hotel khas ini. Terus ngurus visa sama medical. Cuma 3 bulan. Untuk prosesnya sama ya kayak Mas Fani, cuman kalau saya ada sedikit berbeda. Bedanya kalau saya jarang masuk kelas. Bedanya saya. Kalau dia terlalu rajin. Syarat masuk kapal. Syarat masuk kapal gimana maksudnya? Itu termasuk yang apa ya? Yang nggak bisa dicontoh ya seperti itu. Tapi nyatanya Berarti skillnya Jadi awalnya itu kenapa bisa mungkin rezeki ya. Awalnya waktu kerja di Jakarta, sempat kerja di Jakarta itu lihat postingan atau walk in di Jakarta, itu saya iseng nyoba, saya itu ngucap ke diri saya sendiri, keterima rezeki saya, nggak keterima ya udah bukan rezeki. Cuma ya mungkin itu jalannya ya alhamdulillah keterima. Akhirnya saya proses ke proses selanjutnya, cuman ya itu sama kayak Mas Fani, prosesnya terhalang karena pandemi, jadi sama nunggu 2 tahun. Adek, itu kalau interview usernya face to face apa by video call? Kalau kemarin face to face. Kalau misalkan kayak komplain di restroom ya kita say sorry, terus kita cek benar apa enggak. Kalau misalkan kalau toiletnya memang nggak berfungsi, caranya langsung ke maintenance. Hampir sama sih ya, untuk menangani masalah komplain itu hampir sama. Yang kita dengerin apa yang mereka komplain, kalau emang ya kita bisa ngehandle ya kita handle, kalau emang kita nggak bisa ngehandle sama yang Mas Fani katakan tadi, kita telepon ke case service. Kalau case service nggak ada respon, baru kita hubungi ke supervisor. Nanti biar supervisor yang menjelaskan tentang ketidaknyamanan si tamu sendiri. Tapi yang lebih sering tamu sering nanyanya aktivitas di kapal itu apa, aktivitasnya di mana. Oh, berarti tanya ke pasar Teddy kami juga. Ini kan udah Masnya udah nyinggung Teddy di kapal seperti apa? Tolong ceritakan dari pagi gimana sih? Kan nggak mungkin kita di restroom terus kan? Pasti kan kemana? Dari pagi siang sampai selesai kerja. Day in my life. Iya. In kapal. Intrusive. Jam kerja atau di luar jam kerja? Jam kerja aja mas. Kerja saya kemarin dapat di staircase, Iya. yang datang nggak apa namanya absen jam 6, Iya. terus langsung briefing sama supervisornya. Ya paling kayak cuma cek area aja sih, Sekarang dulu. cek area dulu. Kalau shift pagi itu memang lebih sering-sering cek area, karena kan tamunya banyak yang beraktivitas. Ya kayak cek area, sanitize, cleaning sanitize.
Itu kalau areanya udah bersih, Ngapain? Rokok kah? Apa ngerumpi kah? ngumpet. Ngumbat. Cepat agar Ngumpet biar istirahat. Istirahat dong. Berarti selama 12 jam itu nggak full kita diras tergantung tamunya. tergantung tamu. Tergantung kita main bersih aja lah. Siap, aman. Siap, makasih Mas Ibunya. Kalau Masnya Hampir sama, kegiatannya sama. Sama sih. Kegiatannya itu sama persis apa yang Mas Pani katakan. berarti ngisi yang kurang-kurang kayak Iya, kalau di resum, Kalau udah kelar semua, udah ngumbat. kalau di resum ya yang penting ya tanda tangan aja. Ngeceknya jam berapa, keluar jam berapa. intinya per 1 jam itu dicek. Oh, intinya Kalau di restroom Kapal pesiar itu kan bangun jam 6 kan ya Pak? Itu kayak ada semacam kayak bel gitu nggak sih? Apa bangun sendiri? Alarm. Alarmnya kayak gitu. alarm HP. Oh kan belum bangun. Kirain kayak ada. Kalau ada bel berarti itu tandanya ada emergency. Oh emergency. Nah, Kayak orang bocor gitu ya. ya entah itu kebocoran, kebakaran atau apa. Itu kalau alarm dari kapal itu emergency. Karena mayoritas orang India semua, jadi kebanyakan makanan orang India. Ya kalau saya sih kebanyakan berbeda dari yang lain. Bedanya gimana? Ya itu mayoritas orang India, terus makanannya itu kebanyakan makanan orang India semua. Tapi masnya tetap makan itu mas? Makan, Kalau cocok. cuman nggak makan lauk orang India kayak gitu. Paling masaknya mie. Oh mie? Iya. Tiap hari gitu? Selama sebulan pernah makan mie. Lambungnya aman mas? Aman ala. Alhamdulillah. Emang kalau kayak ada hari raya tuh apa yang namanya Agustusan ya, emang di sana ada yang raya ya Mas? Ada. Ada. Soalnya pernah lihat di Instagramnya seremoni calling. Itu bener kayak gitu mas? Iya benar. Orang Indonesia semua gitu mas? Iya. Seru ya? Cuman kita buka kadang buat all crew party, lebih condongnya all crew party ya. All crew party. Jadi kita itu buka kayak seremoni Agustusan kayak gitu. Itu bukan cuma buat kru Indonesia. Semua bisa ikut. Semuanya bisa coba. Karena itu ikutnya all Infination, all crew party. Itu cuma buat senang-senang apa dilombain juga? Itu kayak cuman party-party aja sih ya. Untuk masalah lomba keterbatasan dari venue kapal sendiri kan, kita bentrok sama kerja, terus bentrok sama area tertentu yang dipakai sama tamu. Untuk masalah kayak buat kegiatan seperti itu di kru area itu sangat tidak memungkinkan. Tapi Pernah sih nggak? Ngerana. Makanya pas Merasakan apa? Iya pas itu waktu Agustusan merasakan apa Ikut party. ya mas Kayak ikut event 17 Agustusan di kapal gitu. Oh, Iya, Miss. nggak ada sih, kebanyakan langsung ke acara utama party. Kayak nggak ada lomba-lomba kayak gitu. Karena apa ya, lomba-lomba di Indonesia itu bisa cenderung ke ekstrim semua Iya kan. sih. Kayak di sana itu mau ngadain seperti itu, kita berurusannya langsung sama safety. Nggak bisa seperti itu. Orang kayak jatuh aja nih ya, walaupun ada perlombaan kayak gitu jatuh, langsung investigasi. Nggak bisa, makanya lebih cenderung langsung ke acara utama party, kayak buat senang-senang doang. Udah kayak gitu. Nggak ada kayak perlombaan atau apa, nggak ada. Paling cuma party-party biasa gitu. Iya. Udah sih. Ya. Cukup. Dari Anggun. Aku dulu Miss. Silakan. Perkenalkan, saya Rani Anggun Ramita. Saya dari Brebes. Saya mau nanya, Masnya nyaman nggak sama posisi yang sekarang? Kalau dibilang nyaman ya nyaman, cuma kan kadang orang pengen
apa sih namanya? Grow up lah. pengen lebih berubah. Iya. Berarti udah ada niatan buat pindah TV. Sudah. Gimana? Lihat nanti, lihat job posting. Kalau job postingnya sudah Cocok, kita berani pindah. Tapi di kapal yang sama atau Di satu perusahaan, cuman kadang kan kita bisa dipindah kayak Mas Pani tadi contohnya kan kayak transfer seperti itu kan. Itu kalau yang udah punya pipeline kayak gitu. Terus posisi yang kita apply sedang membutuhkan, biasanya itu kita ditransfer buat mengisi kekosongan kayak di training seperti itu. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi kalau apa ya? Ibaratnya kalau kita apply di atas kapal, terus dari salah satu kapal itu membutuhkan apa bukan posisi tersebut, kita bisa dipindah ke sana dengan posisi promosi, kayak dipromosikan dari bagian ini ke bagian yang lain, atau satu bagian cuman beda area atau beda tingkatan dari public area ke state room atau apa, itu bisa juga terjadi seperti itu. terus macam udah di kapal kan apa namanya itu kan kayak jabatan gue juga kan kapal kayak niatnya mah di kapal itu udah tahu kayak udah punya pandangan apa gitu target. Kalau target seperti itu kita belum bisa, karena gimana ya, kita mau nargetin takut meleset, apalagi kita kan nggak mau lah kayak itu sendirian, pasti kan kita nantinya udah berkeluarga, kita nggak bisa janjiin entah sampai kapannya, cuman kan emang kita udah ada planning, cuman belum berani kapannya gitu. Cuman untuk dari kita sendiri ya emang udah ada, pokoknya ntar kalau emang udah kayak gini ntar mesti, cuman belum tahu kapan, belum bisa diperkirakan. Kayak potong rambut kayak gitu, terus pijet, banyak lah. Nanti Itu antar karyawan. iya sesama karyawan. Pernah ke mobilnya beda negara gitu, dia minta tolong saya job, lu tolong gitu. Banyak kan Kalau yang bisa nyukur. kalau yang bisa nyukur bisa. Kalau bersih Bisa juga seperti itu. bro sama Yang posisi itu kan bantuan siapin bagasi, itu bantuan packing kadang jam 1 kalau sudah ready. Kalau saya baju tanya pernah dapat cash request yang aneh dan saking anehnya harus pakai supervisor. Ada, kalau saya ada. Jadi kayak di pool area kan ada screening kayak TV besar kayak gitu kan. Dia itu minta gambarnya lebih dijernihin, cuman itu nggak bisa, sampai minta manggil dari guest service, supervisor, manager, sama guest service officer. Iya, dia itu minta keterangan kenapa TV-nya itu nggak secerah apa yang kita bayangkan, yang kita tonton di video. Mungkin minus. Ya kalau masalah itu nggak tahu ya, itu karena permintaan tamu itu aneh-aneh. Itu yang saya alami itu seperti itu.
ya itu dihandle-nya dengan cara apa yang dia mau. Dia pengen manggilin, dia pengen ketemu housekeeping supervisor lah, guest service officer, guest service manager apa segala macam, kita temuin. Jadi biar mereka sendiri yang ngejelasin, kita lanjutin kerjaan kita seperti itu. Sebenarnya jarang sih. Kemarin ada kayak poster dulu. Terus mereka itu kayak lihat mereka itu nggak percaya sama elektronik. Mereka minta dibukain sliding door, bersama dipensikin elevatornya. Itu keluar rumah aja sih mas. Keluar rumah aja atau Saya nggak tahu sih karena mereka punya kepercayaan sendiri. iya. Mereka nggak percaya sama elektronik, tapi mereka menggunakan HP. Itu hanya di tinggal. Tuh. Mau nanya yang tentang Thailand mas. Waktu pertama ke Thailand itu berapa? Bawa apa aja sih mas? Barang-barang yang penting harus dibawa. Apa sambil Ya kalau misalkan punya apa sih ya buat jaga-jaga ya buat ombatan gitu. Karena kan mungkin dosisnya beda juga. terus masalah baju bawa apa atau bisa? Sebenarnya kalau baju sih cukupnya. Cukupnya. Apa namanya? Di sana orang-orang banyaknya bahasa Inggris atau bagaimana? Kalau di tempat saya resort itu kebanyakan orang Thailand. Jadi jarang lah menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan ada tamu request apa atau komplain apa, jadi anak-anak training yang disuruh maju karena mereka bahasa Inggrisnya kurang lah. Yang di mana? Yang Thailand sekitar 4 sampai 5 juta. Mas kalau di Malaysia berapa sih? Lebih kecil ya, hampir sama kayak di Tegal. Oh, Sering. Iya karena itu OJT bukan karyawan. Kalau karyawan beda sama itu bersihnya mas. bersih. Kotornya Basicnya doang sih. iya mas. Berarti 4 sampai 5 bulan tuh bersih. Yang mana? Gaji 4 sampai 5 itu bersih. Belum. Biaya bulanan lah kayak mes kan? Enggak, kayak alat mandi. Alat mandi. Makan dapat. Perkenalkan nama saya Firman dari Kuda. Pas mau tanya misalnya kita tiba-tiba di kapal sakit itu udah ada dokternya atau izin? Ada dokternya. Untuk Jadi kalau ada tinggal appointment aja telepon. Temu janji dulu. Pernah dapat penghargaan selama di kapal. Oh iya udah berapa tahun? Belum lama. Ini baru Berapa kontrak? ketiga loh. Pernah dapat penghargaan? Baru 3 kontrak. Maksudnya penghargaan yang seperti apa itu? Bisa dia karyawan terbaik, Karyawan terbaik Mas Devi. Employer terbaik. Employee terbaik.
Kalau basicnya paling kayak ya POL itu ada POL positif sama negatif. Performance of loss. Performance of Loss. Loh, Nanti aku bilang. yang positif apa? Ya positif juga kayak gitu kayak Kedisiplinan. ya dengan kerjanya baik, terus nanti dapat VIC card. VIC card itu singkatannya very important to member. Gunanya Jadi buat log aja itu nanti lognya kayak Support system buat diapresiasi kita nanti. Pas kita mau set up kan dapat nilai tuh dari divisinya sendiri. Itu support system. Mas, Apa ya penghargaan? yang belum sampean ya. Sebelum diakhiri mungkin dari mas-masnya ada pesan atau sebuah motivasi untuk murid-murid yang masih belajar di sini, Mas. Silakan. jangan lupa bolos.